Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan pengajian kitab Akhlaqul Banin juz 2. Alhamdulillah pada kali ini tepat di bulan Rabiul Awal ya. Jadi bab yang dibahas ini adalah sesuai dengan bulannya. Jadi bulan kelahiran baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi bahasanya nubdatu min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Cuplikan-cuplikan akhlak beliau atau artikel lah. Saya bahasa singkatnya artikel akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan rangkuman mengaji kitab Akhlaqul Banin juz 2 halaman 15 sampai 23. Oke, langsung saja ke pengajiannya. Sebelumnya saya sudah baca Fatihah ya untuk Syekh Umar bin Ahmad Barja. Oke, untuk mendukung channel ini silahkan Anda menekan subscribe, loncengnya, dan like, kemudian share video ini supaya mendapatkan notifikasi video berikutnya. Insya Allah ada pertanyaan yang baru ya, nanti akan saya jawab. Namun melihat ini kesibukan ya, bukan so sibuk tapi memang ya belajar sibuk lah. Pengangguran banyak acara. Oke, kita lanjut saja ke artikelnya. Akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini ya. Yang pertama adalah menjadi suri tauladan bagi manusia, ya, karena diutusnya beliau untuk menyempurnakan akhlak. Ini jelas di sini. Karena Nabi SAW ahsan nasi akhlakon. Kanjeng Nabi Muhammad SAW merupakan yang paling baik akhlaknya. Wa qad madahu rabbuhu ta'ala. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad, kata Allah, memiliki suri tauladan atau akhlak budi pekerti yang sangat agung, luhur. Wa ja'alahu qudwatan lil muslimin fi aqwalihi wa af'alihi. Dikarenakan Kanjeng Nabi akhlaknya paling mulia, Allah menjadikan Kanjeng Nabi sebagai panutan ya bagi kaum muslimin ya, di dalam semua ucapannya Kanjeng Nabi, semua perbuatannya Kanjeng Nabi. Kama qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang sering digembor-gemborkan oleh para dai ya, terutama pada bulan sekarang, bulan Maulid. Artinya, wallahu a'lam bimuradi, sesungguhnya telah ada bagi diri Kanjeng Nabi suri tauladan yang baik bagi kalian semua, lakum bagi kalian semua. Wa qad arsalahu Allahu liyukammilal adaba wal akhlaq. Ya. Sungguhnya Kanjeng Nabi itu sungguhnya Allah SWT mengutus Kanjeng Nabi untuk menyempurnakan adab dan akhlak ya. Bahasanya kan kalau adab itu ada yang mengartikan perilaku ya, perilaku diri kita, menjaga diri kita ya. Ya kehidupan diri pribadi lah, seperti bersih ya. Bersuci. Kalau akhlak itu berkaitan dengan orang lain ya, itu. Ada yang berbicara seperti itu, ada yang mengartikan seperti itu, ada. Jadi kalau ada lebih kepada bahasanya untuk menjaga diri pribadi ya. Kan seperti ada orang yang otaknya malas ya, kotor, tidak suka bersih-bersih, ada yang seperti itu kan, ada yang bahasa. Pokoknya ini untuk mengatur diri adab itu ya. Tapi kalau akhlak berkaitan akhlak budi pekerti yang berkaitan dengan manusia yang lainnya, orang lain maksudnya. Namun ada yang mengartikan yang lain mah enggak. Ya, intinya untuk menyempurnakan akhlak kita lah, seperti itu. Baik untuk diri pribadi maupun untuk di masyarakat, seperti itu. Bergaul dengan annas.
Wa fil hadis ini ada innama berarti ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya kata Kanjeng Nabi, saya diutus untuk menyempurnakan makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia ya. Artinya memberikan contoh akhlak yang mulia gitu. Wa inna min akhlaqihil al-'iffa wal qanaah ya. Ini mungkin lanjutannya ke sini. Oke, lanjutnya ke sini ya. Nah, berarti yang kedua nih, tadi kan sudah ya. Yang kedua adalah akhlak Kanjeng Nabi adalah iffah dan qanaah. Yang pertama adalah ridho, senang mengenakan pakaian dan memakan makanan yang ada. Ya. Di sini kan tertulis yardo minal libas wa ta'am. Kanjeng Nabi itu ridho memakai pakaian apapun, memakan apapun bil mawjud atas yang ada. Pokoknya yang ada dimakan lah, nggak pernah rebel ya. Pakaian apapun yang ada ya dipakai itu. Bahasanya nggak seperti kita kan, kalau udah kelamaan pengen yang baru beli lagi. Satu acara satu baju gitu kan. Satu momen satu baju. Kalau ada reuni baju yang baru, ada undangan baju yang baru, seperti itu kan. Jadi al-iffah, jaga diri pribadi Kanjeng Nabi ini. Dan qanaah ya. Qanaah itu menerima dengan lapang dada apa yang Allah kasih terhadap kita. Kemudian yang kedua, tidak pernah meminta barang atau perkara yang tidak ada. Wala yas'alu 'anil mafqud. Kanjeng Nabi tidak pernah minta yang enggak ada gitu lah. Jadi jangan diada-adain gitu. Biasanya yang seperti ini kalau orang yang idam ya. Pengen apa tuh? Buah apa tuh, pengen mangga, pengen pelem. Pengen ini, pengen anggur. Enggak ada, harus nyari. Kalau ngidam kan harus di ini ya. Saya masih ingat sih saya waktu ngidam. Aduh, malam-malam saya nyari anggur, buah anggur. Aduh. Oke, lanjut aja lah. Kemudian yang ketiga adalah tidak mencela makanan. Wa madamma ta'aman qatun. Kanjeng Nabi tidak pernah mencela makanan. Ya. Lakin in a'jabahu akalahu. Bila terasa aneh, kok kayak gini, ya tetap dimakan gitu loh. Wa in kariyahu tarokahu. Tapi kalau bila tidak suka, makanannya itu enggak disukai, ya maka Kanjeng Nabi meninggalkan, artinya enggak dimakan. Wa ma bagadahu ila ghairihi, enggak sampai marah-marah gitu lah. Enggak sampai marah-marah kepada yang buat makanan atau kepada orang lain, enggak sampai marah-marah gara-gara makanan, enggak sampai marah-marah. Ini enggak enak. Terlalu asin ya. Kurang garam atau gimana, enggak pernah. Tuh Kanjeng Nabi akhlaknya. Kita bisa enggak seperti itu ya. Yang keempat adalah tidak pernah meminta sesuatu kepada orang lain. Ya. La yatlubu min ahadin syai'an. Artinya beliau terhindar dari sifat toma, ingin diberi. Ya. Ini kalau toma kesini berarti ingin beri ya. Nggak ada perasaan ingin diberi, kan banyak orang yang tipenya celamitan. Ya. Udah gajian traktir dong gitu kan. Ya. Udahlah yang paling ini mah apa tuh, untuk masalah jalan-jalan mah ya yang lebih enak tuh ya pangarsa yang biayain. Itu kan kata-kata halus tapi minta sebenarnya. Nah kalau Kanjeng Nabi nggak pernah seperti itu ya, nggak pernah meminta sesuatu kepada orang lain, ya pernah, baik dengan bahasa halus ya ataupun dengan bahasa yang tidak halus, seperti itu. Intinya terhindar dari sifat toma lah ya, tidak ada perasaan ingin diberi ya. Jadi benar apa tuh, al yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, pemberi lebih baik daripada peminta gitu kan. Artinya, arti yang paling dalam dari hadis tersebut adalah jangan ingin diberi, jangan merasa ingin diberi. Kalau merasa ingin diberi itu bahaya ya. Nggak kebagian kita marah ya. Nggak kebagian ini, aduh sampai protes. Oh di situ mah dikasih saya enggak gitu aja. Ya tapi kalau sudah haknya mah ya bolehlah, kalau sudah haknya mah ya. Ini mah kalau seumpama ada yang ngasihnya cuma-cuma, ini mah gara-gara nggak dikasih, itu dikasih kita enggak, akhirnya
kita sewot, kita marah. Itu gara-gara sifat toma ya. Ini banyak nih contohnya nih. Banyak sekali. Bahkan para orang tua banyak sekali ya, tapi tidak semua ya. Saya katakan tidak semua. Ada beberapa orang tua yang banyak sekali memiliki sifat toma. Mereka menggunakan kesempatan alih-alih karena sudah membesarkan anaknya ya. Karena kalau tidak dituruti permintaannya, langsung bilang, kamu durhaka, kamu ini. Ya, kamu nggak bisa membalas kebaikan orang tua. Minta segini aja, pelit. Harta nggak akan dibawa ke yang kubur gitu. Dibahasnya seperti itu. Ada yang begitu. Itu karena apa? Karena pola pikir yang tidak dewasa. Yaitu terhinggap oleh penyakit hati. Salah satunya adalah sifat toma. Ya, pengen diberi. Itu sifat toma, penyakit hati ya. Kanjeng Nabi tidak terhindar dari sifat itu. Tidak pernah meminta sesuatu kepada orang lain. Oke, lanjut. Kemudian wala yamuddu ainaihi ila ma inda ghairihi. Kanjeng Nabi tidak pernah menatap, memanjangkan penglihatan, bahasanya melirik ya kepada sesuatu yang tidak ada di dekat beliau. Contohnya begini ya, misalnya kalau kita dalam satu acara nih, ada makanan jauh di sana. Aduh, itu apa tuh? Itu apa itu ya? Pengen dalam hati itu ya. Pengen yang itu tuh, yang jauh-jauh. Coba sini, sini. Nah, ya memang dianggap wajar ya. Mungkin pengen sekali, tapi Kanjeng Nabi tidak pernah begitu. Artinya, yang disuguhi yang dekat ya itulah yang diambil gitu loh. Yang dekat ya itulah yang diambil. Kalau memang tidak suka ya nggak diambil gitu. Jadi nggak pernah itu enak tuh sebelah sana tuh. Itu jangan jauh-jauh, sini dong, sini. Nah, Kanjeng Nabi tidak pernah seperti itu ya. Kalau bahasa nama lah, jangan nggak pernah ya, ini kan bahasanya tidak pernah menatap. Untuk bahasa Sunda nama pendelak-pendelik, melirik sana kemari, meleret apa namanya? Matane ku ya mendi-mendi ora ku. Ora deleng sing parak-parak sing ado dideleng-delengi. Aduh, sing parak gua anak jaburane ku. Itu bahasanya ya. Oke, yang keenam adalah murah hati, tidak pernah marah. Wa kana haliman la yaghdabu ya. Kanjeng Nabi murah hati orangnya tuh ya. Tidak pernah marah. Namun di sini perlu digaris bawah. Bukan berarti Kanjeng Nabi tidak pernah marah. Kan apa tuh? Hadis beliau wal adalu fil ghadabi war ridho ya. Harus adil, kata Kanjeng Nabi ini sendiri nih. Harus adil antara marah dan ridho, antara marah dan senang. Ini berarti kalau dalam hal mengurus anak mah ya, apa tuh? Saya lupa lagi jadinya nih. Ya jangan terlalu keras, nanti anak bisa berontak gitu kan. Jangan terlalu lembek, nanti anak bisa ngelunjak. Nah, seperti itu kan. Kita jangan terlalu keras. Ya. Artinya harus sayang pada anak, mengasihi, menyayangi. Jangan terlalu keras, karena kalau terlalu menekan terus keras, ya anak berontak nantinya. Anak bisa membangkang, anak bisa kabur, bisa gimana. Sebaliknya, kalau terlalu lembek, aduh diturutin terus, bila ini turutin terus, ya anak nanti bisa melunjak. Makanya harus adil antara marah dengan sayang tuh ya. Harus adil. Ada kalanya harus marah, ada kalanya harus ya lembek lah gitu pelan. Kamu apalagi nih? Sabirun al bala'i. Sabar atas musibah dan penyakit wal ada penyakit. Beliau sangat sabar ya. Tertimpa musibah, penyakit apapun beliau sangat sabar. Ya, seperti itu. Oke, ditinggal sholat dulu tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana tadi itu? Ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilaih. Ya. Memaafkan kepada orang yang berbuat zalim terhadap beliau. Ya, Kanjeng Nabi itu meskipun dizalimi oleh orang lain, tapi beliau memaafkan. Kan kemarin di kitab Tafsir Yasin dijelaskan kan ya. Kanjeng Nabi ketika giginya dipecahkan oleh orang Quraisy, beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah, kasih hidayahlah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Jadi begitu, kalau dizalimi beliau memaafkan, bahkan malah mendoakan beliau. Yang selanjutnya adalah handap asor ya, tawadhu kepada anak kecil maupun orang yang sudah tua. Di sini mutawaddi'an lisagil kabir ya. Jadi benar-benar
Tidak terlihat sifat sombong sedikit pun. Sama anak kecil ramah, sama orang tua juga yang ramah beliau. Sangat ramah lah ya. Wa min tawadu'ihi innahu idza marra bisibyan yusallimu alaihim. Dan di antara ketawaduan beliau adalah ketika melewati anak-anak kecil, beliau menyalami mereka. Assalamualaikum gitu bahasanya ya. Karena assalamualaikum itu artinya mendoakan supaya mereka semua selamat. Wa idza da'ahu ahadun yujibuhu biqauli labbaik. Ketika Kanjeng Nabi dipanggil oleh seseorang, beliau menjawab labbaik. Jadi kalau bahasa kitanya mah, balik ke mana? Hei, rumah ada mang? Alhamdulillah ada mang. Ji, ka dia ji. Nggih, dalem mohon. Tinggal bahasa orang nama gitulah. Bahasa kitanya seperti itu mungkin. Pak. Ya, udah sini bahasa gitu ya. Pak Haji, dalem jawabnya mungkin. Kalau bahasa Sundanya masih apa ya? Bahasa Sundanya gimana ya? Sampurasun, rampes mungkin begitu ya. Cuma contoh sajalah. Jadi beliau menjawab panggilan orang lain itu dengan bahasa yang sangat halus. Wala yuhibbu ayyakuma lahu ahadun min majlisihi. Nah, beliau tidak senang seseorang berdiri dari tempat duduknya karena kedatangan beliau. Ini jangan sampai disalahartikan. Jadi maksudnya beliau nggak senang. Jadi kalau beliau itu kan nggak senang nih, lagi enak-enak para sahabat ngobrol, tiba-tiba Kanjeng Nabi datang menyambut ya berdiri. Kita kan sekarang tuh kan begitu kan ya. Kalau ada, mohon maaf nih, ada pejabat datang atau ulama datang, tapi jangan sampai disalahartikan. Ya. Artinya beliau yang nggak senang gitu loh. Nah kitanya hidang, kitanya yang dewasa, kitanya yang harus mengerti. Kan di kitab yang Thalibin kan dijelaskan ya. Apa tuh di antara cara menghormati seorang guru itu adalah ketika beliau datang kita berdiri. Sebagaimana kita menghormati Al-Qur'an. Wa yusannu lahu al-qiyam. Ketika ada Al-Qur'an datang atau di menggunakan Al-Qur'an bahasanya atau Al-Qur'an datang lah ya. Kita berdiri gitu. Sunnahnya tuh begitu kan. Jadi ya pasti jangan sampai disalahartikan ya. Ketika ada ulama yang datang ya kita bahasanya menyambut ya. Tapi insya Allah ulama tersebut dalam hatinya ya saya yakin tawaddu. Artinya tidak senang tuh bukan berarti gimana ya, bukan berarti benci, bukan. Tapi beliau merasa bahasanya aduh saya itu merasa tidak pantas karena saya adalah ciptaan Allah, banyak kekurangan. Pasti begitu ya. Tapi kalau beda dengan orang yang sombong. Kalau orang yang sombong datang gagah gitu kan ya. Wah, mereka tuh tunduk datang menghormati saya nih semuanya nih. Enggak seperti itu. Dalam hatinya enggak begitu, enggak. Dalam hatinya penuh dengan ketawaduan. Maksudnya seperti itu ya. Maaf. Kemudian wakana yakhitu saubahu. Beliau itu ya bahasanya kalau pakaiannya sobek ya, beliau yang menjahit sendiri beliau tuh. Menjahit sendiri pakaiannya. Enggak menyuruh bahasanya. Tapi ini juga jangan disalahartikan ya. Ya kalau kita orang kaya, kita orang punya ya kita berbagi sedekah kepada orang lain ya. Bukan berarti kita nggak mau jahit ya. Orang lain kerjaannya itu kita ada uang ya, kita hitung-hitung sedekah ya. Seperti itu. Ini sih bahasanya lebih kepada kita harus jangan manja lah. Ya. Sobek dikit ya jahit sendiri masa nggak bisa gitu kan, Mbak. Kemudian masih dalam sifat ifah dan qanaah ya, menambal atau mensol sendal beliau. Kalau ini mah sendalnya rusak ya dibenerin sendiri, kalau sepatu disol sendiri gitu. Menyapu rumah beliau, wayak nusu baitahu ya, menyapu rumah beliau. Tadi wayak sipun alahu ya, tadi sol sendal udah. Kemudian wayak khadumu ahlahu. Beliau itu orang yang memberikan pelayanan terbaik kepada keluarga. Wayak dumu ahlahu. Ya. Sangat memberikan pelayanan yang terbaik kepada keluarga. Nggak usah saya jelaskan lah. Ini sebentar lagi berangkat ya, berangkat muludan nih ke musola.
Kemudian apa tuh, wa kana yashtari syai'a fa yahmiluhu ila baitihi bi nafsihi. Beliau itu kalau membeli sesuatu di pasar tuh ya, ya sampai dibawa pulang dengan sendiri gitu loh. Jadi bahasanya nggak nyuruh. Bahkan pernah ada fayaqulu lahu sahibuhu. Pernah ada satu sahabat ya yang memergoki beliau, "Ah, sini ahmilu." Bahasa kitanya beginilah. Wahai Kanjeng Nabi, udah siniin biar saya aja yang bawain gitu. Biar saya aja yang mikul, biar saya aja yang bawain sampai ke rumah. Tapi beliau berkata, "Shahibus syai'i ahaqqu bihamlihi." Orang yang punya barang itu lebih berhak untuk membawa barang. Tuh. Beliau benar-benar sangat mencontoh ya. Jadi bahasanya simple, sahibu syai'i ahaqqu bihamli. Orang yang punya barang, ya itulah orang yang paling berhak untuk membawa barang tersebut. Jangan nyuruh-nyuruh gitu bahasanya. Saya lagi tapi jangan disalahartikan ini ya. Kalau kita orang yang bahasanya ya ingin bersedekah ya kan banyak ya yang kuli panggul yang ini takutnya mereka menafkahi keluarga dari hasil kuli panggul seperti itu kan di pasar. Ya kita apa salahnya kita berbagi. Jadi jangan sampai apa yang saya ucapkan ini di kitab ini jangan sampai disalahartikan. Ya. Artinya beliau memang seperti ini dan kita syukur-syukur bisa meniru akhlak beliau. Artinya apa sih? Nggak manja ini tuh kan. Nggak nggak dikit-dikit bawa pelayan. Ke pasar yuk. Kamu pegangin ya ini. Nggak seperti itu artinya. Beliau memberikan contoh bahwa beliau sendiri yang membawa seperti itu. Ya. Tapi yang nyuruh pun ya jangan sampai disalahartikan tadi kan ya. Barangkali kita punya rezeki lebih ya kan. Ya. Karena kita ingin ngasih sedekah ya ke pembantu kita, ke kita ya mangga nggak apa-apa seperti itu. Sekali lagi jangan disalahartikan ya. Mohon maaf. Yang ketiga adalah syaja'ah dan ikdam. Syaja'ah itu berani ya. Ikdam itu terdepan ya. Kalau secara bahasa lah. Ini salah satunya adalah wa min akhlaq ya syaja'atul ikdamu wa kana syuja'u huwa alladhi yaqru minhum fil harbi. Liqurbihi minal aduwi wasabatu al mabadi. Beliau itu berada paling depan pada medan peperangan. Ya. Jadi maksud syaja'ah di sini dan di sini adalah ketika peperangan itu nggak di belakang. Kan kebanyakan kalau jenderal di belakang ya. Anak buahnya dulu yang di depan. Ya sudah pada mati jenderalnya, rajanya di belakang lah gitu bahasanya. Karena simbol negara udah rajanya di belakang lah. Biar rakyat dulu lah. Biar ini dulu baru nanti rajanya terakhir. Kalau beliau nggak seperti itu. Paling depan ketika perang, paling depan. Wasabatu alal mabadi itu ya, tetap yang paling depan. Likur bihi aduh. Paling dekat dengan musuh begitu. Hebatnya beliau, berani. Ini kan pernah dicontohkan lagi oleh sahabat Ali ya. Sahabat Ali nih, saya cerita sebentar nih. Sahabat Ali itu ketika perang apa saya lupa ya. Dulu itu saya lupa perang apa ya. Perang Khandaq apa perang Uhud saya lupa ya. Jadi ketika itu pasukan muslim dengan pasukan kafir itu ya adu tanding lah. Sebelum ini kan adu tanding dulu ya, 3 orang. Pasukan muslim kalah 1, yang meninggal 1, yang kafir meninggal 2. Nah, sahabat Ali nggak terima. Ya, beliau pada saat itu menjadi jenderal perang. Ya, beliau pada saat itu belum terkenal ilmunya belum. Karena dulu itu bukan yang didahulukan, yang ditonjolkan bukan mencari ilmu, tapi adalah keberanian di medan perang. Kan jihad fisabilillah yang paling mulia dulu tuh. Kalau sekarang kan mencari ilmu kan ya, itu bahasanya. Jadi ketika satu orang muslim yang adu tanding ini meninggal, beliau nggak terima. Akhirnya beliau sendiri yang turun tangan, tapi wajahnya ditutup dengan tameng lah seperti itu. Langsung beradu lagi sampai beliau mengalahkan 8 orang. 8 orang masih ingat ya. Kemudian, di saat beliau menang ya, turunlah siapa ya? Aduh, saya agak lupa nih. Amr bin As apa saya lupa tuh. Turun dikarenakan beliau tahu itu yang turun adalah
Amr bin As atau siapa saya lupa lah ya. Beliau mundur. Bukan takut, bukan. Beliau mundur. Menghargai karena orang ini yang akan dihadapi oleh beliau itu dimungkinkan akan masuk Islam. Ada kemungkinan masuk Islam. Itu kehebatan beliau. Ketika beliau mundur, Amr bin As atau orang yang menantang beliaunya langsung bilang, "Hei, katakan kepada panglimamu, si Ali turun, hadapi aku. Jangan jadi pengecut. Jangan hanya mengandalkan anak buah." Ketika sahabat Ali dikatakan seperti itu, beliau langsung membuka. Jadi beliau kan ketika mundur ya, mundur. Jadi artinya Amr bin As turun mau melawan beliau, ya beliau langsung mundur, nggak langsung melawan karena Amr bin As ini diduga oleh beliau akan masuk Islam lah, akan bagus lah prospek kedepannya gitulah. Akhirnya beliau mundur. Nah di saat mundur dikatakan seperti itu, beliau langsung berpaling, berbalik badan, langsung berteriak bilang, membuka tamengnya, "Saya Ali bin Abi Thalib." Ketika di saat seperti itu, itu yang tadi ngomong langsung ciut nyalinya, nggak jadi ya. Karena tahu beliau sudah mengalahkan 8 pasukannya. Langsung nggak jadi duelnya. Itu adalah salah satu sifat syaja'ahnya Sobat Ali ya. Oke, lanjut. Kemudian wasabru ala ada'il wajibi birogmil aqobati syadidati wal adiyatil azimah. Sabar akan melaksanakan kewajiban dengan menanggung segala dampak atau resiko yang berat dan rasa sakit yang besar. Ini saya artikan secara bahasa saya ini ya. Beliau tuh dalam melaksanakan, mengerjakan keparduan-keparduan yang diperintahkan oleh Allah itu sabar. Menanggung segala dampak resikonya kan beliau riwayatnya kan sampai tahajud ya, sampai kaki beliau kan bahasanya tuh lecet ya. Kalau kita kan boro-boro lecet, bangun malam aja kan berat itu. Sampai sakit pun tetap beliau masih mau untuk sholat, mau untuk beribadah. Sabar beliau gitu ya. Berani menanggung akibat-akibat, dampak-dampak yang mana dampak tersebut terjadi ketika melaksanakan kewajiban ya, mendatangkan keparduan. Seperti itu. Yang ketiga, wasyirku wal amanatu fi jami aqwalihi wal af'alihi. Beliau itu adalah jujur dan amanah dalam setiap perkataan dan perbuatan. Hatta ishtaharu baina qaumihi bila qabi Muhammadin al-Aminah. Sehingga beliau mendapat julukan Al-Amin. Ini ketika dulu peletakan batu ya, Hajar Aswad ya. Saya nggak akan kebanyakan cerita. Udah 27 menit nih. Udah ini ya, udah terdengar suaranya nih. Lanjut. Yang keempat adalah wa kana syadidal khaufi minallahi ta'ala. Beliau adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut. Ya. Betul, sangat takut lah. Karena kalau kedudukan orang yang qoblal maut, jadi sekali lagi nih di kitab Ihya Ulumuddin juz 4 itu kan kedudukan orang kan ada 2. Dilihat dari takut dan roja gitu kan. Kalau kedudukannya qoblal maut seperti kita nih, bukan dalam keadaan sakaratul maut, bukan, tapi benar-benar dalam keadaan qoblal maut. Artinya kita masih bisa bergerak, masih bisa bernapas, masih bisa berzikir, bisa gerak lah, bisa melaksanakan kewajiban, harus banyak takut pada Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita dalam keadaan dalam maut, dekat dengan kematian, mohon maaf, lagi sakaratul maut lah, itu hilangkan takut pada Allahnya. Takut kehilangan harta, takut sawahnya kerebut, takut perusahaannya diambil, hilangkan. Yang ada adalah husnuzon kepada Allah. Maka nanti ketika dicabut ruhnya, nyawanya akan mudah ya, tidak akan sulit. Artinya mudah apa sih? Syukur-syukur mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti itu maksudnya tuh. Cuman kenyataannya kebanyakan mayoritas ya berbalik ya, kita berbalik ya. Yang pertama kasirul hayai ya, akeh isine
Singkat aja lah, pemalu lah, banyak malunya, pemalu. Beliau itu sangat pemalu sekali. Kemudian kalau pemalu kan bahasanya kan jauh dari bahasa sombong ya, ujub jauh. Yang kedua, azim asyafaqati warahmah. Beliau sangat besar, penuh dengan kasih sayang. Ya. Kemudian yang ketiga, singkat aja, la yu'zi insanan. Ya. Beliau itu tidak pernah menyakiti manusia dan hewan. Kan dalam hadis beliau, irhamu man kana fil ardi yarhamkum man kana fis sama. Sayangilah oleh kalian semua makhluk yang ada di muka bumi, mau manusia, mau hewan, apapun itu. Ya, maka kalau kita menyayangi, yarhamkum man kana fis sama. Kita akan disayangi oleh penduduk langit. Ya siapa? Ya para malaikat dan lainnya. Kalau kita disayangi oleh penduduk langit, otomatis kita akan dimohonkan. Mereka memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mereka memohonkan kepada kita untuk kita selalu diberikan rahmat Allah, hidayah, inayah, karunia. Oh, seperti itulah. Oh, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, ini berat ini ya, yang menyakiti manusia dan hewan, berat nih. Bahkan kemarin ada yang bertanya, Tad, gimana kalau saya merawat burung? Boleh enggak saya memelihara burung dalam sangkar? Saya menjawabnya itu harus mukhatab ya, lihat orang yang bertanya. Ya jangan sampai mengecewakan. Akhirnya saya cuma bilang seperti inilah. Ya mangga. Yang penting jangan sampai hewan yang tadinya bebas di alam liar, bahasanya bebas mereka hidup di alam bebas, ketika kita sudah masuk dalam sangkar harus kita rawat, kasih makan, benar-benar kita pelihara ya, kita jaga, kita kasih. Saya menjawabnya seperti itu ya. Sebenarnya pengennya seperti ini sih saya jawabnya, itu cuman khawatir tersinggung. Pengennya begini, yang berat itu ngaji rasa ya. Kalau misalnya hewan itu bisa bicara, masih benar di dalam sangkar, dikurung atau bebas? Saya yakin mereka pengennya bebas. Ya dikurung terus, sulit bergerak, ya nggak bergerak paling ya segitu-gitu aja. Tapi kalau dalam bebas, bisa mendapatkan makanan ini, makanan itu, bisa kemana-mana, bisa ketemu dengan teman itu, ya. Meskipun disangkar juga bisa ketemu ketika diadu bersiul ya. Saya katakanlah burung perkutut lah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau tingkatan orang yang tinggi, tingkatan orang pintar lah, cerdas lah. Tapi kalau saya bilang begini takutnya ada yang tersinggung ya. Saya gimana bilangnya ya. Ya pokoknya kalau orang yang bahasanya rasa ilmu rasanya itu nyampe itu, nyatu gitu, dia akan lebih senang hewan tersebut bebas. Kalau burung ya lebih senang, ya udah tinggal di alam bebas saja. Karena kita sendiri kalau misalnya disangkar, kita mau nggak dikurung? Kita aja nggak mau dikurung, ya nggak? Kita dikurung aja pasti nggak mau. Apalagi hewan gitu. Kita aja kan pengennya jalan-jalan, pengen gini, suruh diem aja di rumah, sakit berapa hari diem aja, bete, malas, pengen shopping, pengen healing gitu kan. Begitu pula. Jadi kalau ngaji rasanya ke situ. Hewan pun ingin bebas daripada disangkar gitu ya bahasanya. Tapi saya nggak bisa jawab seperti itu, khawatir tersinggung. Makanya saya jawab, mangga, yang penting jangan sampai kurang makan ya. Jangan sampai banyak kotorannya nggak dibersihkan. Ya pokoknya dibersihkan lah, dirawat benar-benar. Ya. Saya begitu cara menjawabnya. Ya, jangan sampai kesinggung lah. Mudah-mudahan nggak nonton video ini nih. Orangnya nih. Oke lanjut ya. Apa ya? Wa yarhamul fuqara wal masakin. Beliau sangat menyayangi fakir miskin. Ini mah luas lah ya. Kemudian wa yatasaddaqu alaihim katsiran. Beliau sering sedekah ke fakir miskin. Wa yajibum idza da'auhu. Beliau memenuhi atau hadir ketika diundang oleh fakir miskin ya. Enggak pandang bulu, enggak hanya undangan orang yang kaya, orang yang miskin pun ya diundang, ya hadir. Kalau orang yang meninggalnya orang miskin ya hadir. Enggak ini orang yang kaya yang meninggal hadir. Yang pas yang miskin
nggak ada berkatnya, amplopnya cuma 2.000, nggak datang. Kebanyakan begitu, aduh ampun. Adalah yang begitulah ya. Pas orang kaya, nyolatin banyak, karena amplopnya 1.000, 50.000 ya kalau nyolatin. Pas yang miskin, dah, yang meninggal, aduh yang nyolatin nggak ada, susah ya. Karena nggak ada amplopnya, aduh ampun. Ya jangan seperti itulah, kita adil lah. Ketika diundang oleh siapapun, bapak yang miskin, kita kalau memang benar-benar ada kesempatan, kita hadir. Karena salah satu hakun, khamsun min hakil muslimi, 5 haknya orang Islam. Artinya, kewajiban kita terhadap muslim yang lain adalah salah satunya adalah ijabatud da'wati, memenuhi panggilan. Kalau diundang ya datang. Dengan catatan ya, kita benar-benar tidak repot, tidak ada ini. Seperti itu. Kemudian, mana sih? Oh, ini kelewat nih. Fayakulu ma'hum. Kanjeng Nabi sangat senang sekali ketika bisa makan berserta orang miskin. Ini kelewat nih, yang ketujuh harusnya. Kemudian wayazuru mardahum, kanjeng Nabi apa tuh? Sering menengok ketika mereka sedang sakit, orang miskin sedang sakit, fakir miskin sakit, ditengok. Wa kana akraman nasi, kanjeng Nabi itu adalah merupakan orang yang paling mulia di kalangan manusia. La yaruddu man talaba minhu syai'an. Ya. Wa illam yajid indahu ma yu'tihi. Wa adahu bi'ta'ihi fi waqtin akhara. Ini saya simpel aja kata-katanya beginilah. Tidak pernah menolak permintaan seseorang. Jadi kalau ada orang yang minta tuh, nggak pernah bahasanya, udah lagi nggak ada. Gini, nggak pernah begitu kan Nabi. Ya, ya kalau ada ini dikasih begitu. Bahkan barang sayang beliau kasih. Barang yang disayangi oleh beliau itu dikasih. Wa ilam yajid indahu mayatihi, ketika apa yang diminta barangnya nggak ada nih, maka wa'adahu bi'ataihi waktu akhara, beliau berjanji akan memberinya pada waktu yang lain. Nantilah, aduh nggak ada ya, nanti saya kasih lah, saya janji kasih nih besok atau lusa. Ada Nabi seperti itu. Nah kita bisa nggak begitu ya? Banyak kan, total assalamualaikum punten. Tapi itu juga lihat sikon ya, lihat sikon gimana karakter orang ya. Kalau lagi nggak ada pisan ya paling punten. Tapi kalau ada juga yang tipenya pelit ada. Sebenarnya sih kalau udah tingkatan tinggi itu ya yang dilihat itu tidak pandang pengamen, tidak pandang siapapun, mau itu mereka itu orang penipu ataupun pengamen atau orang benar atau penipu, tetap dikasih. Ya. Kenapa sih yang dilihat itu adalah Allah, gitu loh. Karena semua berasal dari Nur Jamalillah. Gitu. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan ada yang seperti ini nih. Sekarang tuh ternyata banyak yang minta-minta pakai seser, apa sih seser ya? Dasar buat nyari ikan tuh. Ternyata teman saya pernah memergoki, punten yang memergoki, yang pakai seser itu ya, yang along-along tuh, yang pakai mobil ya. Teman saya memergoki, pas di ujung desa itu ya, di musola, uangnya dibagi-bagi nih buat kamu, udah setor mas segini aja lah. Aduh, ada yang memergoki begitu. Jadi bocornya masih sedikit, upahnya paling banyak mereka. Dengan kata sederhananya tuh, simpelnya, usaha mereka seperti itu. Tapi teman saya satu lagi memergokinya tuh, tidak ada yang disetorkan, semuanya dibagi masing-masing. Ini jatah kamu semua, nggak ada yang jadi dua teman saya ini ternyata memergoki, ada yang satu dibagi tapi ada yang sedikit untuk disetorkan ke pusat ya tante. Tapi yang satu lagi memergoki, itu tidak ada yang disetorkan, semuanya untuk yang itu, karena yang itu tuh yang mintanya cuma berapa sih, 3 atau 4 orang ya dibagi. Aduh, jadi karena dia tahu, jadi Korea males ngasihnya tuh. Wah, badan masih apa tuh, badan masih segar, bukannya cari usaha yang benar malah minta-minta. Jadi akhirnya pas datang gak pernah ngasih ya. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan seperti itu. Memang ini gimana ya, jadi bingung nih. Itu juga memang harus diberantas sih, bahasanya apa sih,
mobil gerandong ya, gitu ya bahasanya. Nah, itu harus diberantas memang seperti itulah. Tapi kita juga bahasanya tidak bisa apa namanya saklek juga sih. Kita tidak bisa saklek. Kita juga tidak bisa saklek, artinya kepada yang mau ngasih pelajaran ya supaya mereka juga jerak mungkin ya. Artinya kalau badan segar ya kalau bisa mah jangan sampai meminta-minta seperti itu. Ya. Tapi kalau kata ulama yang benar-benar wali lah bahasanya ya, bilangnya ya tadi seperti tadi, siapapun yang minta yang dilihat adalah Allah ngasih. Gak pernah pandang bulu mau itu uangnya benar untuk disetorkan, mau itu uangnya mau buat menipu, yang penting niat kita adalah sedekah seperti itu. Nah itu ya, saya ngambil yang terakhir yang tadi itu. Oke, lanjut. Apa lagi nih ya? Penyayang. Wa kana yarhamul khadim. Beliau itu sangat menyayangi pelayan, pembantu lah bahasanya. La yanharu khadiman qattu. Beliau itu tidak pernah membentak pembantu. Nggak pernah main bentak-bentak aja enggak ya. Wah, saya banyak dosanya ya. Saya ke siswa kalau ini kadang bentak saya. Makanya saya benar-benar lah ke apa namanya tuh sering bahasanya minta maaf lah pada para siswa. Jadi kadang kalau mereka kelewat batas ya saya tetap pegangannya itu wal adlu fil ghadab waridho. Mengapa sih saya ke siswa agak keras supaya mereka ketika keluar dari sekolah bisa menghormati, bisa punya akhlak yang baik. Tapi kalau di masyarakat saya nggak berani itu. Berat ya. Berat. Jadi sikap ke siswa dengan sikap masyarakat bisa dibilang berbanding terbalik lah. Kalau memang tujuannya ke siswa supaya membuat karakternya baik gitu, bagus. Kenapa agak keras tuh? Tapi kalau di masyarakat kenapa lembek? Kita cenderung lebih kepada berikan contoh kepada sikap sabar. Kalau kita difitnah ya kita balas dengan perbuatan yang baik ya, seperti itu. Kemudian wa ya'muru bil afwi 'anil khadim idza ghalita. Apabila pembantu melakukan kesalahan, beliau selalu memaafkan. Ya kalau berbuat salah kita ya maafin. Orang ya namanya orang yang kita suruh kan, nggak mungkin semuanya betul ya, kita harus bisa memaafkan. Kemudian wa yushfiqu 'ala sibyani, beliau sangat menyayangi anak kecil. Wa yusallimu 'alaihim, dan beliau juga sering menyalami mereka. Jadi kalau ada riung anak kecil tuh, Assalamualaikum, hei pada ngapain? Ya, tidak hanya pada para pejabat saja yang kumpul-kumpul. Assalamualaikum, apa ngapain? Enggak begitu. Anak kecil pun tidak dianggap remeh gitu loh. Karena mereka juga semua manusia. Disalami ya. Ya. Kemudian ini terbukti faida shalla lanjut ya, yang keempat ya. Faida shalla wa sami'a sabiyan ya baki khaffafa sholatahu. Nah, ketika beliau sholat, kemudian beliau mendengar anak kecil menangis, beliau meringankan sholatnya, ya. Meringankan sholatnya. Wah ini mana ini tulisannya? Beliau meringankan. Waduh, tulisannya belum selesai tadi ya. Beliau meringankan sholatnya. Mohon maaf, ketikannya belum selesai tadi. Aduh. Beliau meringankan sholatnya dan pernah wadata yaumin dakhala Sayyiduna Hasan radhiyallahu anhu wa huwa shaghirun ya. Pernah suatu hari Sayyidina Hasan ya yang masih kecil ya masuk ya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli. Sementara kanjeng Nabi sedang sholat. Kanjeng Nabi sedang sholat, Sayyidina Hasan datang, masih kecil tuh ya. Kemudian farokiba dohrau. Sayyidina Hasan apa tuh? Naik ke punggungnya kanjeng Nabi. Wah sajidun, kanjeng Nabi sedang sujud. Saya begitu ke nenek dulu ya. Waktu nenek kecil saya begitu. Nenek sujud, saya wow, ya, duduk di atas. Aduh, punggung nenek. Ya. Pas nenek keberatan pengen duduk di antara dosa. Aduh, kasihan ya. Masih ingat ya. Saya pernah banyak dosa saya waktu kecil nih. Nenek lagi apa tuh ruku, saya itu apa naik. Masih ingat.
umur berapa itu saya masih ingat ya. Lagi ruku tuh, saya berusaha naik ya biar apa tuh kayak naik kuda gitu lah. Pas lagi sujud ya saya tunggangin tuh. Naik dosa ke nenek ya. Pun almarhum nenek saya. Fa abta'a fi sujudihi syafaqatan alaihi. Nah, ini Kanjeng Nabi ketika Sayyidina Hasan yang masih kecil menunggangi pundak beliau, bukan pundak ya, punggung beliau. Kemudian Kanjeng Nabi bahasanya ngalonaken ya, ketika sujud dengan penuh kasih sayang. Jadi bahasanya ya masa lagi sujud di punggungnya ada anak kecil. Masa kita bangunnya kencang-kencang ya nanti jatuh dong. Ya pelan-pelan lah, kita pelan-pelan ya. Dengan penuh kasih sayang pelan-pelan, jangan sampai jatuh pelan-pelan gitu ya. Itu Kanjeng Nabi mencontohkan seperti itu loh. Ya. Jadi kita tidak saklek lagi sholat ganggu dasar anak kecil nih. Ya. Karena kita lagi sholat, lagi menghadap Allah, kita merasa menghadap Allah, ada anak kecil di punggung, udahlah pas bangun dari sujud kita bangun aja, ya bisa jatuh dong, gitu. Jangan sampai seperti itu. Beliau Kanjeng Nabi mencontohkan fa'abta'a fi sujudihi syafaqatan alaihi hatta nazala anhu tuh ya. Beliau bangun dari sujud pelan-pelan penuh dengan kasih sayang sampai Sayyidina Hasan yang masih kecil bisa turun dari punggung beliau. Oh, enak. Kemudian wakana li Anas bin Malik radhiyallahu anhu akhun yuqalahu Abu Umair. Ada satu lagi nih cerita nih ya. Saudaranya ya. Bagi sahabat Anas nih ada punya saudara ya. Dikatakan panggilnya itu namanya Abu Umair. Wakana lahu nugorun ya. Nah, Abu Umair ini punya bahasanya manuk atau burung pipit lah kecil ya, masih kecil. Yang merah apa tuh? Paruhnya merah. Ahmarul minqar, yang paruhnya merah. Yal'abu bihi famata. Ya, si Abu Umair ini mainan burung, lagi main-mainan mati burungnya. Kemudian masuk Kanjeng Nabi. Ke situ Kanjeng Nabi melihat Abu Umair menangis ya. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, kenapa? Kenapa kamu nangis? Maksudnya gitu ya. Terus dikatakan pada beliau, itu apa namanya? Apa tuh? Burungnya ninggal. Burung itu anak burung itu anak burung pipit tuh yang masih kecil ninggal, mati ya. Anak burungnya mati ya. Terus kata Kanjeng Nabi, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nugair." Nugair ya. Ini bahasa ini ya. Bahasa apa namanya? Kasih sayang seorang nabi kepada anak kecil, bahasanya begitu. "Hei, Aba Umair," gitu ya. "Hei Abu Umair," gitu bahasanya. Apa sih yang dilakukan oleh anak kecil oleh anak burung itu gitu ya. Ngapain sih anak burung itu? Ya, itu bahasanya begitu. Dia udah meninggal masih diajak basa-basi gitu. Itu tanda bukti kasih sayang beliau. Nah, mungkin itu cuplikan dari apa sih? Apa namanya? Oh, ternyata masih ada lagi ya. Ini masih ada lagi nih. Aduh, saya berarti ngetiknya belum selesai semua ya. Ini baru cuplikan yang satu. Ternyata ada lagi artikel akhlaknya Kanjeng Nabi yang kedua. Ini baru yang pertama. Mungkin di lain waktu saya sambung lagi ini ketik yang kedua ya. Masih di apa namanya? Akhlaknya beliau. Berarti ini sesi yang pertama ya. Saya kira satu bahasan ini nubdatun min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam ini semuanya ya. Ternyata masih ada lagi nih. Ya Allah, ini masih banyak. Ini kesalahan saya. Oke, ini juga udah hampir sejam, hampir 50 menit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dari akhlak-akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa kita tiru, bisa kita contoh ya. Mudah-mudahan. Kalau ada kesalahan mohon maaf karena memang timbul dari kesalahan pribadi, kekurangan pribadi. Kalau ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.